start stream. Selamat siang teman-teman semua. Cek sound dulu. Sudah masuk? Gimana teman-teman? Sudah makan siang atau belum? Apakah sudah masuk? Ai punya belum masuk. Wis, langsung pakai ai. Dari mana, Bu? Ai dari Kampuang. Udah Kak Irin masuk. tinggal di mana Kak Irin? Di Taipei-nya? Taipei-nya tinggal di Tianmu. Nah, sudah masuk nih. Udah masuk, suara juga udah oke. Jadi selamat siang teman-teman semua. Mohon di-share ya. Kita kedatangan tamu spesial banget hari ini. Betul. Bisa dibilang pemenang dalam ajang sastra migran dari Indonesia. Ramaikan. Selamat, karena nggak gampang loh bisa memenangkan penghargaan ini ya. Iya. Banyak ketentuannya juga. Oke, jadi kita Kita langsung mulai. saja ya. Halo teman-teman pendengar RTI dimanapun berada, apa kabar? Hadir kembali kita dalam acara obrolan RTI SI. Saya Amina Chandra. Saya Yunus Hendri. Dan saya Aditya dan juga Ririn Aromsari. Iya. Oke, tamu kita di hari ini ya. Dan hari ini kita secara spesial mengundang Ririn datang untuk berbincang-bincang tentang karya tulisnya. Betul. Dan juga sebagai pemenang TLAM Betul. ke-8 di tahun 2023. Ya. Jadi kalau boleh tahu nih ya Kak Ririn ya, ini gimana sih bisa tahu kok ada ajang seperti ini, dari mana awalnya? Dari Facebook. Dari Facebook. Ya, dari Facebook. Ya. Dari Facebook. Ini sebelumnya sudah pernah mengikuti ajang ini? Sudah hampir setiap tahun dari yang pertama saya ikut. Wow. Jadi sudah 8 kali juga. Iya, iya. Terus menangnya berapa kali nih? Kalau boleh tahu. Kalau menang sih baru satu kali ya. Jadi Ya. nggak gampang ya untuk mendapatkan maksudnya penghargaan dari karya ini seperti itu ya, butuh sampai 8 tahun untuk Ririn ya, 8 kali. Iya, dulu sih hanya kalau nggak salah yang kedua apa yang ketiga itu pernah masuk nominasi ya, tapi nggak menang. Oke. Kalau boleh tahu untuk karya tulis yang memenangkan hadiah ini tentang apa ya? Ini intinya sih kayak tentang kesepian seorang orang tua. Terus sama soal terus apa ya? Kamu punya uang tapi kamu mungkin nggak bisa membeli sebuah kayak kebahagiaan kayak gitu. Iya. Terus cerita yang Kak Ririn tuliskan dalam karya ini apakah dari pengalaman pribadi, apakah non fiksi, apakah fiksi? Kalau yang ini fiksi, non fiksi. Non-fiksi. Iya, non fiksi. Berarti dari bener Iya, cerita bener nyata cerita, darinya Kak iya. Ririn gitu ya. Iya. Oke. Jadi Butuh berapa lama untuk menulis satu karya ini? Kalau yang ini saya menulis dalam 1 malam. Satu malam. Iya. tulisan. Iya. Saya soalnya yang namanya nulis itu gak gampang loh Gak teman-teman. gampang. Apalagi Iya. kalau ingin menulis dengan kata-kata yang indah, kemudian mungkin kita bisa menulis, tapi mungkin saja itu nggak berurutan loh. Gitu kayak cara nulis gaya tulis kita kan. Jadi untuk menulis itu gak gampang dan dengan waktu 1 malam, Iya, biasanya langsung, kan kalau kita melihat kan orang menulis buang kertasnya, tulis lagi buang kertasnya. Iya. Kan Iya. terus menerus gitu loh. Iya, mungkin karena di dalam tulisan ini mungkin ada sesuatu yang namanya mungkin nyawa ya. Oke. Iya, jadi mungkin ini soalnya ini kan pengalaman pribadi. Jadi pas awalnya itu nulis awal itu aku gimana ya, kayak masih permulaannya itu aku bingung mau nulis dari mana kayak gitu. Terus ya udah aku coba tulis, tapi pas sampai udah mulai sekitar 3-4 paragraf itu aku udah mulai lancar Udah menjiwai ke dalamnya iya, gitu ya. gitu. Oke, terhanyut ya. dalam-dalam. Kayak Iya, flashback iya, ke flashback. memori Iya. masa lalu seperti itu. Iya. Terus kalau motivasi Kak Ririn apa dalam karya kali ini? Aku cuma ingin motivasi aku, harapan aku tuh ingin semua orang Taiwan tahu, nggak peduli orang Taiwan lah, tapi semua orang bisa lihat di sekeliling, bener nggak sih orang tuaku atau mungkin papa mamaku itu kesepian nggak kayak gitu. Terus jangan karena aku ngejar uang terus aku membiarkan orang tuaku kesepian. Intinya kayak gitu. Tentang kesepian ya. Iya, kesepian terus.
Jadi tadi kita udah ngomongin namanya untuk menulis kan gak gampang. Dan kalau boleh tahu ini dari Ririn itu sedari kecil memang suka menulis ya atau gimana? Kan gak mungkin tuh misalkan ada lomba nih saya mulai nulis kan gak mungkin tuh. Mungkin emang udah sedari dulu emang sudah suka dengan yang namanya dunia menulis atau gimana nih? Iya, dari kecil suka. Dari kecil. Iya, soalnya saya tuh nggak terlalu suka sama cerita sama orang tentang masalah mungkin pribadi. ya masalah pribadi. Jadi aku tuangin dalam dulu waktu kecil kan diary gitu ya, kayak gitu ya kan. Jadi dulu suka banget nulis kayak puisi ya, atau mungkin aku suka sama orang terus aku nggak mungkin kan cerita sama dia gitu. Aku terus tulis dia tuh gimana kayak gitu. Romantis juga ya. Tapi bukunya harus disimpan dengan bener-bener ya. Iya. Kalau ketahuan masih kan ada mungkin sampai sekarang tulisannya. Kalau Jadikan ketahuan karya. betul Jadikan karya karya. terus terkenal. Jadikan karya berikutnya. Seperti ini kan juga jadi karya, terus bisa ikut dalam lomba, terus bisa memenangkan hadiah. Iya. Iya, nggak gampang Mungkin lah. suatu saat Nggak ya gampang. dari suka sama seseorang, Wis. karya puisinya itu Dikembangkan. boleh dipublikasikan. Oh iya. Boleh nggak? Boleh. Kalau boleh mungkin. Mungkin di lain kesempatan. Di lain Iya. kesempatan. Di lain kesempatan. Tahun mendatang mungkin karya untuk tahun mendatang mungkin. Ya, jadi ini yang untuk yang karya kali ini dengan tajuk apa ini kalau boleh tahu Karin tadi? Untuk yang kali ini yang Iya. dapat juara pilihan juri. Temanya, judulnya apa nih karyanya? Judulnya Kisah Sepi. Kisah sepi. Iya. Jadi menceritakan soal kesendirian gitu seorang Karin. mungkin orang tua lah kayak Sayangnya. gitu. Iya, walaupun orang tua ini kaya raya, tapi dia mungkin kurang satu yaitu kebahagiaan kayak gitu. Jadi mungkin uang tidak menjamin kita bisa bahagia kayak gitu. Sebenarnya orang tua itu yang diinginkan itu mungkin anak-anaknya, cucunya bisa Oh iya. kumpul kayak gitu ya. Bahkan bisa bertukar sapa juga udah cukup Iya, bagi mereka gitu ya. iya. Oke. Menurut Ririn sendiri ya, selama bekerja mungkin udah merawat lebih dari satu pasien ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ririn lakukan untuk membantu mereka untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Saya sih mungkin kalau yang saat ini lebih banyak menemani nenek lah ya, anggap aja Iya. kayak gitu. Jadi dia kan mungkin dia dari dulu sih orang yang kesepian lah, nggak ada temen ngobrol, soalnya dia nggak punya temen lah kayak gitu. Jadi aku lebih dia sering cerita kayak gitu, jadi aku sering dengerin kayak gitu. Kalau misalnya dia kadang aku kasih pendapat, dia nggak suka, ya udah kayak gitu aku diem, terus ya udah tiap hari dengerin dia ngomong apa. Jadi setiap hari mungkin satu masalah dia bisa cerita 1-4 kali itu dalam satu hari. Iya. Karena cerita yang sama ya. Cerita yang sama sampai mungkin aku kerja di sini mungkin 6 tahun ya. Jadi dari pertama datang sampai sekarang mungkin banyak cerita yang sama itu dia diulang terus setiap hari kayak gitu. Iya. Jadi dari orang-orang sekitar Ririn pun bisa jadi inspirasi Ririn ya untuk Iya. menuliskan karya ini. Iya. Terus kebergantungan dari orang tua kepada perawat atau pengasuhnya itu bagaimana? Berat tidak? Besar tidak? Menurutku cukup besar. Cukup besar ya. Kalau misalkan mereka tanpa ada teman-teman kita yang bekerja sebagai perawat itu, sepertinya mereka juga akan merasa kewalahan atau kesepian. Iya, itu pastinya. Iya, soalnya kan selain mungkin anak-anaknya kerja, punya kesibukan sendiri, punya keluarga sendiri, kan nggak selalu punya waktu untuk orang tuanya lah kayak gitu. Terus bagaimana nih Kak Ririn membagi waktu gitu ya antara kesibukan Kak Ririn ya mungkin dari pagi kemudian sampai malam itu masih ada niat gitu loh untuk nulis. Kadang kita dari pagi udah capek banget kan kerja kan, dari pagi sampai sore itu udah lelah tubuh. Otaknya kepake terus harian. Udah lihat kasur pengennya tidur aja gitu loh. Ini masih bisa ambil pena terus tulis gitu. Seperti apa sih? Kalau Bagi waktunya. bagi waktu ya. Kalau misalnya mungkin aku pribadi sih ya, aku kerja kayak gitu. Tapi kadang di tengah mungkin siang hari mungkin pas aku nyapu kayak gitu, keinget mungkin aku kayaknya ada ide bikin cerita ini kayak gitu. Kan aku di saku mesti ada HP ya. Jadi aku mesti langsung ketik sebentar lah. Kayak cari waktu soalnya nenekku kan dia nggak suka aku. Maksudnya kalau kerja ya kerja, jangan main HP kayak gitu. Tapi kan mungkin kita lihai. HP bisa ditaruh di mana aja. Iya, jadi terus jadi kan aku ada ide apa aku tulis dulu kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya udah waktunya aku istirahat malam, kadang mungkin masih kepikiran atau apa, aku jadi itu baru buka handphonenya, terus kemudian baru mungkin dilanjutin atau gimana kayak gitu. Nah, kemudian dari Ririn kan sudah menulis 8 kali ya ikut serta dalam
penghargaan TLAM ini. Iya. Nah, dari tulisan Ririn yang paling Ririn sendiri sukai itu yang mana? Yang ini. Yang ini. Iya, bukan karena menang sih, cuma mungkin karena di dalamnya benar-benar ada nyawa kayak gitu, nyawa sebuah tulisan. Mungkin kalau boleh nggak dibagikan sedikit nih, mungkin sepenggal atau dua penggal kata ya terkait nyawa di dalam tulisannya Kak Ririn terkait kesepian ini. Mungkin yang bait ataupun mungkin paragraf yang paling Kak Ririn suka ataupun yang paling menyentuh hati, kan pasti ada tuh biasanya kan. Gitu loh. Nah, mungkin kalau bisa nih dibagikan kepada kita semua. Jadi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan ataupun sedang mendengarkan itu tahu nih karya tulisannya Kak Ririn tuh kayak gimana gitu loh. Gak gampang juga loh ya bisa menulis dalam waktu yang singkat. Kemudian juga mengilas kembali memori-memori itu ya, baik memori yang dan suka, menurut Amina memori ini juga duka, menggugah bisa. hati orang Taiwan ya, Iya. khususnya para juri ya. Betul. Akhirnya bisa terpilih sebagai juara Pilihan ya, kalau nggak salah ya. pilihan juri ya. Oke, ini Ya, mungkin Kak mungkin Ririn udah ada siap ya. sepenggal sedikit lah, mungkin soalnya saya pernah ada juri posting lah yang mereka yang suka yang bagian mana. Oke, silakan. Ya. Kadang ia berpikir, benarkah uang bisa membeli semuanya? Tapi mengapa tak sanggup membeli nasib? Jika begini, apa gunanya memiliki begitu banyak uang? Ini merinding loh. Wih, dalam loh. Langsung merinding. Ini juga merinding saya nih. Gak bisa beli nasib. Merinding ya. Punya Iya. banyak duit. Betul. Benar juga sih. Jadi memang cerita yang Kak Ririn hadirkan tuh memang cerita nyata kehidupan sosial warga di Taiwan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya, dan kebetulan mungkin dari kacamata dari seorang warga negara Indonesia yang merawat warga Taiwan tadi seperti itu. Iya. Soalnya saya selain saya pribadi mempunyai pengalaman ini dengan orang yang saya rawat, jadi ada beberapa temen sih ngomong, apa itu namanya, mungkin anaknya nenekku dia nggak pernah datang atau ke rumah. setahun sekali pun nggak pernah datang gini, jadi cuma kirim gaji, transferin aku gaji kayak gitu. Jadi semua kerjaan maksudnya kayak ke dokter itu semua diberikan, Diurus sendiri? iya diurus Sama dikasih, Oke. kayak semacam kayak gitu. Cuma yang pas mungkin dalam cerita ini kakek emang dari awal sih emang aku kan 2 orang ya dulu ya jaga. Cuma ya semua hal di rumah itu tuh kayak aku semua. Kayak aku juga bantuin nenek mungkin pergi kayak ke bank, kayak ke kantor listrik, kayak semacam kayak gitu. Pokoknya di rumah tuh kayak kuancia kayak gitu semua lah. urusan sudah Semua Kak urusan Ririn ya? itu iya, nggak cuma ngurusin ngurusin. kakek. Jadi kadang di rumah sakit itu ya, dokternya itu kadang tanya, kalau misalnya dokter yang baru kenal itu, apa itu namanya, majikanmu mana? Kadang itu nggak kenal Iya, majikan anaknya kayak mana? iya, terus kadang itu kalau aku lagi jalan kebetulan sama nenek mungkin ya ke rumah sakit, terus ketemu dokter, mungkin dokter yang jaga rawat kakekku kayak gitu. Jadi dia tuh malah menyapa aku, nggak nyapa nenekku kayak Oke. gitu. Jadi nenek kadang seperti itu. kayak punya rasa cemburu kayak gitu. Kenapa mereka menyapamu nggak nyapa aku semacam kayak gitu juga. Jadi saat ini Ririn hanya tinggal berdua sama pasien yang Iya, dirawat. sekarang sama nenek. Soalnya sama kakek udah Oke, pergi. terus untuk anak-anaknya, keluarganya berapa lama sekali ketemu nenek? Kalau yang misalnya yang di anak yang keduanya sih kadang seminggu 2 kali, kadang ya 2 minggu sekali, atau kadang mungkin sebulan sekali, kadang kayak gitu. Oke. Baru datang ke rumah. Jadi mungkin bisa dikatakan ya, apa yang berkaitan dengan nenek mungkin Ririn lebih tahu Iya, pasti. paham. iya. Soal kakek pun dulu juga anak-anaknya sama sekali nggak ada ya. Saya sih selalu memberi laporan ya, Iya. kasih itulah. Cuma mungkin secara mendetailnya kayak gitu, saya yang lebih tahu kayak gitu. Oke. Iya. Kemudian pada saat hari Minggu ketika Ririn itu menerima sebelum menerima penghargaan kan biasanya tuh kayak ada video tuh pemutaran di situ kan. Kayak misalnya terkait Ririn ceritanya apa. Kemudian dari video itu juga ada fakta unik nih terkait Ririn yang sedari kecil itu katanya memang suka membaca buku, tapi karena orang tua nggak memiliki uang untuk membeli buku, ujung-ujungnya dari Ririn sendiri itu kayak mengumpulkan uang untuk beli buku. Iya. Kemudian itu juga sempat membuka yang namanya perpustakaan Perpustakaan. kecil nih. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih terkait perpustakaan tersebut nih. Gimana nih? Kenapa bisa muncul ide, ya saya buka perpustakaan aja gitu loh. Kenapa tuh? Soalnya kan saya lihat sih sekeliling sekarang anak-anak tuh nggak suka baca buku, benar nggak? Iya kan? Kurang gemar membaca. Anak kecil nggak kayak Kurang minat nggak ya. zaman aku dulu, saya dulu kayak gitu kan. Jadi mungkin aku sih karena aku pribadi suka baca buku, jadi aku sering beli buku dulu bahasa Indonesia. Sekarang sih kebanyakan mungkin bahasa Mandarin ya. Jadi
buku itu sekian banyak buku itu, ya udah daripada nganggur nggak kebaca lagi pula aku kan di Taiwan. Ya udah aku kemarin pas aku pulang aku tata rapi siapa aja yang anak kecil atau siapa yang mau silakan datang kayak gitu. Oh, jadi siapa yang pengen baca buku gitu bisa datang, kemudian baca aja bukunya yang sudah disiapkan oleh Karirin gitu ya. Iya, di dalam kan ada mulai dari pengetahuan umum, dari novel, dari buku anak kecil, semuanya ada. Ini perpustakaannya sekarang di mana? Di rumah saya. Di rumah. Iya, bukan di rumah. Iya. Jadi di sini Ponorogo ya, di Ponorogo. Ponorogo. ya di sini ada fotonya, mungkin yang teman-teman yang di Facebook bisa melihat sendiri perpustakaannya itu seperti apa. Oke deh teman pendengar, demikian untuk bincang-bincang kita bersama Ririn Arumsari dalam acara obrolan. Terima kasih kepada Ririn. Terima kasih. Dan untuk acara RTI kita mohon pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Ya, untuk yang di Facebook tetap jalan teman-teman. Jadi saat ini yang sedang teman-teman lihat dari fotonya ataupun dari layar ponsel Anda itu adalah perpustakaan mini ya yang ada di rumah Ririn ya ini ya. Kata itu di sini juga tertulis ada 2.000 buku yang sudah terkumpul ataupun yang tersedia di sana gitu ya. Gimana ngumpulnya gitu loh. Itu karena memang sering beli atau mungkin ada orang juga yang memiliki prinsip yang sama. Kita saling berbagi atau gitu. mungkin bisa Ririn ceritakan sedikit ya bagaimana cara mengelola perpustakaan ini. Sebenarnya mengelola sih saya sih cuma cuma pesan aja sih sama orang tua kalau ada orang yang mau pinjam buku ya silakan kayak gitu. Tapi ya kalau bisa ya kembalikan kayak gitu. Tapi kalau ya ada sih mungkin yang nggak dikembalikan, aku juga nggak maksa lah kayak gitu. Soalnya aku sendiri pribadi dulu nggak punya buku, terus jadi sekarang bisa beli. Jadi mungkin mereka pengen memiliki lah ya, mekuansi lah kayak gitu. Jadi dari perpustakaannya itu nggak bakal dicatat tuh, misalnya buku satu ini. Maksudnya kayak perpustakaan kita biasa kan di sekolah itu dicatat tuh, Kak Aditya pesan buku apa 1+1 misalkan matematika. Atau yang di tempat umum swasta kan biasanya kan juga ada ini alamat, minta nomor KTP, bahkan KTP-nya juga fotokopi ditahan di tempat kan. Enggak lah, itu kan juga kayak kita kan aku kan tinggalnya di desa ya, jadi nggak harus kayak gitu lah. Jadi intinya dari Karirin memang suka berbagi aja, sharing soal buku ini, pengetahuan kepada orang-orang. Jadi kalau mau pinjam. Kalau mau nggak dibalikin ya nggak apa-apa, kita ikhlas gitu ya. Iya, ikhlas kayak gitu. Iya, soalnya buku itu juga ada sebagian, mungkin sekitar dulu 200-300an buku itu ada dari penerbit kasih secara gratis. Waktu itu kan dulu kalau nggak salah mereka bagi-bagi buat perpustakaan kayak gitu. Terus kebetulan kan ya dulu pernah maksudnya kenal lah sama penerbit besar ini. Jadi pemiliknya. Jadi aku juga request lah boleh nggak aku kayak gitu ya. Oke. Terus apa nih harapan Kak Ririn mungkin ke teman-teman kita? Mungkin harapannya mungkin selama datang ke Taiwan sih berharap jangan cuma berpikiran untuk cari uang lah, dapetin gaji kayak gitu, tapi bisa belajar banyak hal. Di Taiwan tuh bisa belajar banyak hal, mulai dari bahasa, terus mungkin di sini kan juga banyak banget kursus-kursus gratis ya, jadi jadi bisa dimanfaatkan buat bekal nanti kalau balik ke Indonesia. Soalnya kemarin aku balik itu kayak udah benar-benar beda dari mungkin 6 tahun lalu pas aku mau berangkat kayak gitu ya. Mungkin ada pesan atau juga kesan terkait dengan penghargaan ini? Mungkin buat teman-teman yang hobi juga menulis, next time mungkin kalau diadakin lagi, berharap sih diadakan lagi ya, itu bisa coba ikutan, bisa nulis lah dari sekarang. Mungkin ada cerita bisa ditulis dulu, nanti terakhirnya baru dibenerin, dikumpulkan. Sebenarnya sih saya pribadi ikut ini tuh bukan karena mungkin hadiahnya yang lumayan besar ya, cuma karena saya suka menulis, jadi saya pengen lebih banyak orang mau membaca tulisan saya gitu ya. Jadi bukan karena utamanya sih bukan karena uang inilah ya. Sukai tulisnya, mereka bukan sukai uangnya. Ayo mari menulis. Betul. Tunggu untuk penghargaan berikutnya. Iya. Ya berharap sih
aku bisa menang lagi. Iya, amin, kita amin, Amin. gitu. Terus nanti ada kesempatan datang lagi, kita sharing lagi. Iya, Mungkin jangan-jangan hal yang, baru yang lagi. tahun depan yang ngomong soal diari itu loh. Betul. Ya, Ini yang Amina tunggu. Iya kan? Amina udah ngantri dulu pembaca pertama. Iya. Jadi ini terima kasih sekali lagi nih kepada Kak Ririn ya yang sudah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol bersama kita semua. Jadi teman-teman saat ini juga sudah tahu ya penghargaan sastra migran ke-8 baru saja pada minggu kemarin sudah selesai ya pemberian penghargaan. Mungkin untuk yang tahun depan nih mungkin kalau ada kesempatan kita juga bakal share informasinya kepada teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman jangan lupa ya ikut. Amin. Semoga saya ada yang jadi juara. Boleh, amin. Boleh. Ya, jadi nanti kedepannya kalau ada informasi terkait penghargaan selanjutnya nanti bakal kita informasikan. Jadi bagi teman-teman yang memang suka menulis, hobinya menulis, nah ini deh Jangan kesempatan lupa. buat Anda gitu ya. Iya. Oke. Ini 8 tidak ada bukti kategori teman harus kita semuanya lah menangkan harus hadiah. Indonesia. Yes. Oke deh. Berharap deh. Iya, jadi sekian dulu ya untuk acara obrolan RTISI di Facebook. kasih. Ya, kita pamit dulu. Kita jumpa lagi di pekan berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.